Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Shalom semuanya, Shalom Royals. Wow, kita sudah memasuki 2024. Are you blessed? Yes. Are you blessed? Amin. Tuhan kita sungguh baik. Tuhan kita sungguh luar biasa dalam hidup kita. 2023 hidup kita penuh dengan kasih karunia-Nya. Amin. Begitu juga kita masuk di 2024. Kita akan hidup di atas dasar kasih karunia Tuhan saja. Amin. Karena itu mari kita sama-sama menyembah Tuhan yuk. Kita mau bermazmur dulu kepada Tuhan sebelum kita memulai penyembahan kita. Kita buka di Mazmur 147. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Bahkan di ayat 11 dikatakan Tuhan itu suka dengan orang-orang yang takut akan Dia. Siapa orang-orang yang takut akan Dia? Yaitu orang-orang yang berseru kepada Dia, yang mengharapkan kasih setia-Nya. Amin saudara. Jadi mari saya undang kita semua untuk kita dedikasikan sedikit waktu di depan ini untuk kita sama-sama bermazmur. Kita sama-sama menyatakan kebesaran Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Kasih setiamu dan rahmatmu saja yang kami rasakan Tuhan.
sampai detik ini, sampai hari ini. Engkau begitu luar biasa. Mari naikkan pujian, pengagungan kepada Dia. Sebab layaklah memuji-muji Tuhan, sebab indah didengarnya setiap mazmur kita. Haleluya. Kami datang Bapa, kami datang ke rumah-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur dan sembah dan hormat dan pujian. We give You praise, we give You honor, Lord. Sebab sungguh indah dan besar Engkau. Kami mau berharap akan kasih setia-Mu. Hidup kami dipenuhi rahmat-Mu, yang sungguh kami tidak layak menerimanya. Tapi Kau datang Tuhan, Engkau mencari kami. Terima kasih, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti, untuk rahmat yang selalu tercurah bagi kami. Kami rasakan kasih-Mu. Sungguh besarlah Engkau Tuhan, sungguh layaklah Engkau dipuji dan ditinggikan. Yes, haleluya. Thank You Lord Jesus, thank You Lord. Ya, bukalah mata kami untuk kami terus memandang wajah-Mu, memandang kebesaran-Mu saja, percaya dan berserah. Thank You Lord Jesus. Kami sambut Engkau, kami mau sembah Engkau. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap,
Sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Raja yang berdaulat atas hidupku Tuhan. Seluruh surga dan bumi menyembah. Selama ku hidup, apapun musimku Tuhan, sungguh Kau Raja atas hidup kami. Ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, selamanya Kau Tuhan bagi kami. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ya Tuhan, buat apa kami khawatir? Buat apa kami mengkhawatirkan hidup kami? Sebab sesungguhnya Engkau adalah Tuhan dan Gembala kami yang agung. Tidak perlu kami takut kekurangan. Tidak ada apapun yang kami inginkan selain daripada Engkau Tuhan. Sebab Engkau besar, sebab Engkau berkuasa, sebab Engkau berdaulat. Mari berikan kemuliaan bagi namanya yang hidup, namanya yang besar, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Boleh kasih tos dong kanan kirinya, Royals bilang, mari kita datang kepada Tuhan yang hidup. Mari Royals, sama-sama kita nyanyikan. Senang langkah kami tertuju, berlari kepada Dia, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Mari serukan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, amin. Pembebas segala belenggu, hanya Yesus saja, hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Hey!
dan semua dosa telah Kau hancurkan karena amin. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Mari Royal serukan namanya. Oh Yesus, Kau yang berkuasa Tuhan. Yes, dulu sekarang dan selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus saja yang sanggup. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Mari tepuk tangan di atas kepala untuk Yesus Kristus yang hebat. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa. Tiada yang lain, Yes, tiada yang lain. tiada yang lain. Mari berseru. Oh Yesus, Kau berkuasa. Kau yang berkuasa Tuhan. Kau berdaulat penuh dalam hidup kami. Yes. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Mari serukan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Hey, kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh yeah. Serukan nama Yesus. 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 Haleluya. Sebab Dia satu-satunya Tuhan yang benar. Tidak ada yang lain, amin. Hanya Dia, Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya. Come on. Dia gunung batu kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, hanya Dia mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Wow, wow. Kau Tuhan yang benar. Sama-sama kita katakan, Dia gunung batu kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Oh, Kau dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa
tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan. Mungkin Anda tanya, apa itu kingdom influence? Yang sebetulnya kingdom infiltration. Seperti saya sampaikan, bahayanya infiltrasi. Kalau infiltrasi berhasil, baru invasi bisa berhasil. Kita melihat dalam peristiwa 7 Oktober tahun yang lalu. Itu karena infiltrasi dulu. Baru serangan mendadak itu bisa menghasilkan hasil. Dan ini kegagalan dari Shin Bet dan juga Mossad. Karena mereka anggap, tidak kelihatan. Sebab mereka kerjanya di bawah tanah kan. Begitu banyak tunnel-tunnel yang tidak kelihatan di bawah tanah. Tapi menuju kepada Israel. Dan dari situlah mereka keluar masuk. Dan akibatnya luar biasa. Hati-hati saudaraku, ini cuma gambarannya. Jangan dibawa kepada politik. Dan kita melihat dalam kehidupan kita, hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Hati-hati dengan siapa engkau percaya. Sebab dari apa yang saya sampaikan, Yesus sendiri berkata, hati-hati kepada ragi daripada Farisi dan juga daripada Saduki. Bahkan saya tambahkan bahaya daripada ragi Herodiani. Ya, ragi Herodes. Herodes itu tidak punya legitimasi untuk jadi raja di Israel. Tapi dengan cara menjilat kepada Kaisar Romawi, maka dia dan keturunannya diberikan yaitu 4 daerah itu ya, tetrak ya, 4 daerah. Ada yang di daerah Galilea, ada yang Yudea, ada yang Samaria. Dan saya mau beritahu saudara, itulah dunia saudaraku. Jadi sekali lagi Yesus menegaskan apa itu ragi. Di dalam Matius 16 ayat yang selanjutnya dikatakan itu adalah doktrin daripada Farisi dan Saduki ya. Jadi bukan tentang grup atau kelompok, tetapi tentang pengajaran. Jadi saya tetap berkata, hati-hati apa yang infiltrate ke dalam hidup Anda. Karena seperti seorang wanita, ya itu yang harus kita lakukan. Kerajaan surga, masuknya pelan-pelan, memberikan pengaruh, memberikan teladan, orang melihat kita berbeda dengan yang lain. Kalau light itu adalah invasion. Tetapi kalau garam dan juga ragi itu diam-diam saudara ya. Infiltrasi, memberikan influence. Saya percaya garam itu dan terang adalah kingdom culture. Tetapi sekali lagi menghadapi tahun yang baru ini harus dimasukkan dalam adonan. Saya kebetulan ibu saya dan tante saya itu jago membuat kue. Dan kadang-kadang karena kurang tenaga, saya juga bantu untuk membuat kue kalau malah hari Natal, kita jual hari raya dan sebagainya. Di situ saya melihat bahwa ragi yang kecil itu bisa mempengaruhi adonan yang besar. Dan ragi tidak pernah menjadi bagian daripada adonan. Ketika dibakar dengan api, ketika ada penderitaan, ketika ada tekanan, justru makin membesar. Karena itu diaduk itu jadikan satu. Banyak daripada kita salah. Raginya dimasukkan dalam botol yang namanya gereja. Tidak, harus masuk ke marketplace. Harus memberikan pengaruh di dunia ya. Karena tidak ada pembatasan antara sekuler dan agama seperti yang biasa orang dengar. Itu pengajaran Farisi. Tetapi yang Saduki itu adalah liberalism. Dan sekarang ini anak-anak muda tertarik dengan yang begitu.
Sekali lagi saya anti casual Christianity. Kita percaya militant Christianity. Saudaraku, jadilah ragi. Dan kita bukan jadi, kita adalah ragi yang dimasukkan dalam adonan sampai khamir seluruhnya. God bless you. Amin. Shalom Royals Family. Wah, saya pertama-tama ucapkan Happy New Year untuk jemaat yang di sini dan juga jemaat yang akan menonton secara live delay. Wah, senang sekali ya bisa bertemu dengan jemaat di sini di tahun yang baru ini. Saya harapkan di tahun yang baru ini kita bisa memulai lembaran baru bersama Tuhan dengan semangat yang baru, dan saya harapkan juga bertemu dengan wajah-wajah baru di sini. Oke, sebelum memulai pengumuman hari ini, kita akan melakukan persembahan dan perpuluhan. Untuk saudara-saudara yang belum menerima amplop, silakan mengangkat tangan, nanti untuk tim bisa membantu memberikan amplop. Oke, sebelum kita mulai persembahan dan perpuluhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami akan mengembalikan sebagian yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarkan apa yang kami berikan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk pengumuman hari ini sebelum memulai saya ingin menyapa para jemaat. Mungkin ada yang pertama kali hadir di sini. Bisa mengangkat tangan? Boleh mengangkat tangannya? Wah, luar biasa. Ternyata jemaat yang setia di sini ya. Untuk jemaat yang baru, gak apa-apa, gak usah malu-malu, bisa mengetahui info lebih lanjut di KC Booth di depan. Kita ingin untuk jemaat baru bisa menjadi keluarga dengan kami. Oke, untuk today preachers kita adalah Pastor Daniel Januar Tanujaya. Beliau merupakan Rock Surabaya lead pastor kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lalu untuk next week preacher kita adalah Pastor Hizkia Setiawan. Beliau merupakan Royal Teaching Pastor kita yang lucu sekali ya, pasti ya. Oke, selanjutnya ada quick word yang biasanya dilakukan setiap hari Rabu melalui IG Live @royals.surabaya pada pukul 12 siang. Jadi jangan lupa kita reminder pada hari Rabu jam 12 siang, dan quick words pada Rabu ini akan dipersembahkan oleh Laura Wibisono. Oke, jadi jangan lupa untuk follow IG Royal Surabaya juga ya. Dan selanjutnya ada seminar The Next Christendom, dan seminar ini akan diadakan pada tanggal 18 Januari 2024 melalui Zoom dengan pembicara Bapak Bejoli yang adalah co-founder Apologetika Indonesia. Dan pendaftaran ini tidak ada biaya, free. Jadi kita mengencourage para jemaat untuk mengikuti seminar ini. Karena yang kita tahu reputasi Bejoli sendiri dalam melayani secara apologetika ya. Mari ikut seminar ini supaya kita bisa memperdalam iman kita dan pengetahuan kita. Dan juga ada RPM Royal Prayer Meeting bulan Januari ini akan dilakukan di hari Sabtu tanggal 13 Januari jam 1 siang di lantai 2. Buat yang mempunyai prayer request bisa disampaikan melalui DM Instagram @royals.surabaya. Dan hospitality untuk memulai tahun baru ini kita ada tahu isi. Wah, asik ya. Oke, sekian pengumuman pada hari ini. Terakhir, saya memanggil untuk Ko Andrew untuk menyampaikan soal info tentang puasa Daniel. Oh, pantun ya? Mau pantun? Mau pantun ya? Oke. Tahun baru mainnya kembang api. Di tahun baru semangat harus berapi-api. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Thank you Ivan. Oke, saya akan mengajak semua My Royal Family di awal tahun ini. Apa itu puasa Daniel? Ya, yang pasti bukan puasa untuk orang yang bernama Daniel saja, ya. Tapi untuk kita semua saya mengajak
Yang gini, Rock International Ministry itu ada satu budaya yang sangat baik di setiap awal tahun di mana kita itu berpuasa bersama-sama. Ya. Biasanya adalah tanggal 1 sampai 21. Dan saya mengencourage bagi siapapun yang mungkin miss di tanggal 1 sampai 21 kemarin, termasuk saya sendiri karena mungkin baru balik dari liburan, baru tahu baru berkumpul bersama-sama di sini dan baru tahu pengumuman ini, saya ajak kita bersama-sama ya, termasuk bersama saya mulai besok 8 sampai 28 ya. Dan apa sih puasa Daniel itu? Puasa Daniel itu simple saudara. Bukan sekedar kita doa berpuasa untuk meminta sesuatu saja, meskipun itu boleh, ya dia Bapak kita kok. Tetapi yang lebih penting adalah di tahun ini, kita ingin tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita dalam setahun ini. Yang pasti kita mendekatkan diri dengan Tuhan dan tahu apa yang Dia mau dalam hidup kita. Itu lebih penting. Ya. Karena janji-janjinya itu ada di dalam rencananya. Dan sewaktu kita berada di dalam rencananya, janji-janji itu pasti digenapi. Amin. Nah, caranya simple saudara, yaitu gini. Kalau kalian Romero Family ada satu hal yang mungkin cannot live without, ya istilahnya. Maksudnya gini, kalau saya tuh tiap hari sangat suka namanya daging, nasi, dan minuman manis. Itu 3 dalam 21 hari ini saya menjauhi diri dari mereka semua. Dan saya mendekatkan diri pada Tuhan, ingin tahu suara Tuhan, oke? Yang menjadi personal saudara apa? Lakukan itu. Dan yang pasti saya ingin tambahkan, khusus untuk Royal Family, tambahkan satu doa, yaitu untuk Februari pemilu. Ya. Kenapa? Percayalah, kesejahteraan kita percaya kedaulatan Tuhan, ya. Siapapun pemimpin kita, itu Tuhan yang pilih, ya. Tapi kita berdoa bahwa pemimpin yang akan dipilih itu benar-benar dari Tuhan dan memang Tuhan bekerja di dalam setiap pemimpin yang dipilih. Oke? God bless you. Selamat berpuasa Daniel 21 hari untuk mulai besok. My Royal Family. God bless you. Saudara, siapa di sini yang merasakan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2023? Boleh angkat tangannya? Haleluya. Kita memasuki tahun 2024. Tahun lalu semua perjalanan hidup kita, apapun itu, ups and downs, kita mengalami kelimpahan, kita mengalami kehilangan, kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Amin. Kita masuk di tahun yang baru, satu hal yang akan terus kita lakukan bersama-sama yaitu meninggikan nama Tuhan. Untuk itu saya mau ajak kita semua untuk menyembah Tuhan sama-sama. Di tahun yang baru ini kita mau tetap fokus meninggikan Dia, membawa puji-pujian dan ucapan syukur kita ke hadapannya. Haleluya. You give life, you are love. You give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Oh, you give life. You give life, you are love, you bring light to the dark, you give hope, you restore
is your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only, Lord. To you only, Lord. Oh, we give you praise. All the earth will shout your praise. Our heart will cry, and these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, and these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, and these bones will sing. Great are you, Lord. Is your breath in our lungs. So we put out our praise, we put out our praise. It's your breath in our lungs. So we put out our praise, we put out our praise. It's your breath in our lungs. So we put out our praise, and we put out our praise. It's your breath in our lungs. So we put out our praise to you only. Great are you, Lord. We sing great, we sing great are you. We sing great, are you, Lord. Are you? We sing great, are you, Lord. We sing great, are you, Lord. We sing great, how great are you, Lord. Great are you, Lord. Oh, you are worthy of all praise. We give you praise. We give you all the glory. Sebab hanya Kau yang layak dipuji dan disembah atas seluruh bumi. Semua lidah mengaku, setiap lutut bertelut menyembah Engkau. Yesus Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas hidup kami. Hanya Kau Yesus. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. We give you praise, we give you praise to you only. You deserve our praise and glory. We give it all to you, Lord.
needs your breath in our lungs. So we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath. So we pour out our praise. It's your breath in our lives. So we put out our praise to you only, to you only, Lord. Great are you, Lord. We sing, great are you, Lord. Oh, we sing, great are you, Lord. We sing, great, great are you, Lord. Oh, we sing, great are you, Lord. Oh, terpujilah Engkau Yesus, hanya Kau yang layak. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang luar biasa yang Tuhan karuniakan buat kami. Sebab kamilah umat pilihan dan karena itu kami mau mengakui ini di dalam kehidupan kami dengan memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Bila kiranya hari ini kalau kami ada dalam ibadah ini tanda kami mau mengatakan, yes, you are the Alpha and Omega, the first and the last. Kami menaruh seluruh aspek kehidupan kami, memulai tahun yang baru ini bersama dengan Engkau. Dan biarlah kiranya kalau sebentar kami juga boleh Tuhan merenungkan firman kebenaran-Mu, firman yang kami junjung tinggi, firman yang kami hargai, firman yang menjadi manual dalam kehidupan kami. Tuhan beri hikmat kami Tuhan, baik hamba-Mu yang berbicara, anak-Mu yang mendengar, dan kami semua yang Tuhan membawanya masuk dalam kehidupan kami dan melakukannya. Dan biarlah kiranya firman-Mu boleh menjadi kecintaan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa, kami minta semuanya ini di dalam nama, di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semua yang dikasihi Tuhan. Happy Blessed New Year buat kita semua. Ya, saudara, orang Indonesia punya satu kebiasaan yang kurang baik. Apakah itu? Yaitu orang Indonesia tuh paling gak suka dengan yang namanya manual book. Ya, kalau kita beli apapun, mulai dari obat, saudaraku, lalu kemudian alat-alat, sebut apa aja itu. Ya, biasanya semuanya itu disertai dengan yang namanya buku manual. Saya beli obat, kalau sudah beli obat satu kotak begitu ya. Biasanya di dalam kotak itu enggak cuma obat isinya, tapi termasuk petunjuk penggunaan misalkan. Atau juga disertai dengan info-info penting. Obat itu kandungannya apa aja, diproduksi di mana dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saudara beli microwave misalkan, microwave itu datang tidak hanya microwave-nya, tentu saja ada kotaknya, dibungkus dengan bagus, dengan baik. Dan di dalamnya selalu juga ada beberapa hal ya. Selain buku manual, salah satu yang penting jangan dilupakan, itu adalah kartu garansi namanya. Supaya kalau jadi masalah dengan microwave itu, saudara bisa membawa ke toko atau service center yang bersangkutan. Hanya problemnya saudaraku, yang sering kali terjadi, kita nggak pernah kasih perhatian untuk yang namanya buku manual sampai kita dapat masalah. Dan masalah itu sering kali terjadi karena kita nggak baca buku itu, bagaimana kita menggunakannya, apa saja yang diperlukan, yang harus dilakukan, apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa-apa aja yang harus dihindari.
Tahukah saudara bahwa hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, berapa banyak saudara yang ngomong sama saya hari ini, saya sudah bertobat, percaya kepada korban Kristus, percaya kepada kuasanya, dan saya sudah lahir baru. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Kalau belum nggak usah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi habis ini nanti kita doakan saudara ya, dan kita langsung baptis kalau perlu saudara. Nah anyway, saudara sebetulnya kita yang orang percaya, Tuhan kasih sama kita manual book. Apa itu? Alkitab ini loh saudara. Yang saya kok koden bawa Alkitab ya, supaya bisa ditunjukin. Kalau ini kan ya, HP ya saudara ya. Alkitab ini yang seringkali kita sebetulnya ya, sorry saya nggak sedang menuduh atau kemudian ngejat saudara, lupakan. Ya kita seringkali nggak betul-betul put attention yang 100% even ya. Padahal ini adalah buku yang sangat penting. Nah saudaraku, bulan ini sebetulnya tema kita adalah chosen generation, generasi yang dipilih sama Tuhan. Kita semua ini chosen generation. Saya berdoa untuk pesan awal tahun ini dengan serius saudara. Dan Tuhan taruh kebenaran ini di dalam hati saya. Ini sebetulnya simple banget ya. Dan sampai saya merenungkan, Tuhan ini temanya chosen generation. Saya ini orang yang stick itu dengan tema-tema kita. Kalau sudah perhatikan saya nggak pernah out of context ya dengan tema-tema. Tapi Tuhan bilang, hey kamu jadi chosen generation itu juga karena firman. Ya kan, di dalam 1 Petrus 2 itu dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih. Itu adanya di dalam Alkitab saudara. Nah karena itu penting sekali. Kok temanya kok finding the lost book Pak ya. Nah ini ada kenapa kok demikian. 2 Raja-Raja 20 ayat 8. Saya ingin kita perhatikan ayat ini berkata demikian. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitra itu. Safan ini bukan yang moto ini bukan ya saudara ya. Itu Silvan namanya ya. Telah ditemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Kan aneh kan saudara statement ini. Telah ditemukan apa? Kitab Taurat Loh harusnya kan memang kitab Taurat di rumah Tuhan. Betul gak saudara? Berarti kitab ini hilang. Kalau ditemukan berarti sebelumnya apa saudara? Hilang. Oh yo, aku petok barangku loh. Lah berarti barangmu itu hilang sebelumnya. Kitab ini hilang. Ini problem, ini masalah besar saudara. Ya, lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Seperti ada sebuah kelaparan dan kehausan dalam diri Safan, sehingga kemudian dia nggak bisa stop untuk dia terus membacanya. Ya, nah saudara, kitab ini bicara apa? Ini kitab Taurat. Ini kitab yang belum sekomplit kitab kita hari ini. Kitab kita ini ada 66 buku, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Dibagi dalam beberapa topik. Ya, nah saudara. Kalau saudara ikut Rock Journey, saudara akan belajar. Itu namanya doktrin Alkitab, Biblika, doktrin Alkitab. Nah, saudara, kapan ditemukannya? Ketika awal masa pemerintahan daripada Raja Yosia. Raja Yosia ini satu raja yang unik. Yang Yosia dikasih title itu revivalist. Karena selama dia memerintah, dia melakukan beberapa pendobrakan secara rohani yang luar biasa, saudara. Ketika 18 tahun, dia diangkat jadi raja usia 8 tahun. 18 tahun kemudian, berarti dia usia 26 tahun. Ya, waktu dia usia 26 tahun, dia mengambil sebuah keputusan yang luar biasa. Keputusannya apa? Keputusannya adalah dia menyuruh hamba-hamba Tuhan untuk memugar Bait Allah yang terabaikan selama bertahun-tahun, saudara. Kenapa terabaikan? Ya karena papanya Yosia dan opanya atau engkongnya Yosia itu raja yang jahat. Raja yang tidak memperhatikan itu atau membawa rakyatnya untuk takut akan Tuhan. Nah, luar biasanya Yosia memang, saudara, itu dibesarkan oleh imam-imam yang takut akan Tuhan. Dan karena itu dia berbeda dengan kedua orang tuanya. Nah itulah sebabnya kemudian penyembahan kepada Tuhan di Israel itu terabaikan. Atau tidak dikerjakan seperti yang Tuhan mau. Nah itu sebabnya usia 26 dia bilang kita mesti perbaiki rumah Tuhan. Rumah Tuhan gak terurus. Ya rumah Tuhan zaman dulu memang fisik bentuknya. Rumah Tuhan zaman sekarang, bait Allah zaman sekarang, perjanjian baru bilang adalah saudara dan saya. Kita ini adalah, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, di mana Roh Allah diam di dalamnya.
Ini yang saya khawatirkan, saudara. Jangan-jangan selama ini rumah Allah ini terabaikan. Jangan-jangan selama ini rumah Allah ini tidak diurus dengan baik. Roh, jiwa, dan tubuh kita bahkan. Ya, jadi puasa Daniel ini ada bagusnya. Tadi saya sama Dr. Hans waktu pulang, ini kesempatan yang baik Pak Daniel untuk bisa, tapi saya baru tes semuanya oke ya, cuman gula agak tinggi dikit ya, karena pengaruh daripada Natal dan Tahun Baru ya saudara ya. Nah jadi ya, temukan kembali apa? Manual book kita. Kita serius nggak sama Alkitab? Kita serius nggak dengan firman-Nya, saudara? Karena hanya dengan kita hidup sesuai, hidup kita tuh harus di-driven. Hidup kita tuh, saudara gini loh, penting untuk kita tuh senantiasa, itu ya, jadi saya ada diabetes ya saudara ya. Per 3 bulan saya tuh harus check up per 3 bulan. Dihitung per 3 bulan check up. Ada unsur-unsur yang harus dikerjakan di check up di situ. Supaya apa? Nanti dokternya ngelihat, oh ini bagus Pak. Karena dikatakan the mother of illness itu diabetik ya saudara ya. Saya mesti ngecek. Pak Daniel nggak percaya bahwa Tuhan bisa percaya. Ya, tapi salah satu bukti saya ngerawat bait Allah ini supaya tubuh ini sehat, bagus, kendaraan ini bisa dipakai. Ya kan, saya memang cinta Tuhan, tapi saya juga nggak kepingin ketemu Tuhan secepat mungkin, ya saudara ya. Kalau ada yang mau ya silahkan, enggak apa-apa. Kalau perlu tak doakan gitu. Nah, saudara, saya harus ngerawat, ya. Supaya apa? Supaya kesehatan, supaya tubuh saya ini bisa dikalibrasi namanya. Tahu kalibrasi, saudara? Ya, apa hubungannya sama kalimas? Nggak ada hubungannya ya, saudara ya. Dikalibrasi itu dicocokin kayak sebuah timbangan, itu secara berkala harus dikalibrasi. Supaya timbangan itu memang menimbang sesuai dengan yang ditimbang, itu loh maksudnya. Ya, hidup kita juga begitu. Hidup kita tuh mesti dikalibrasi. Kalibrasi ukurannya apa? Firman. Itu manual booknya kita. Kalau terjadi sesuatu dengan peralatan yang di rumah, ini kenapa ya kok sudah tak tancepin listrik, sudah tak ikuti, kok nggak bisa nyala? Kita kembalinya ke manual book. Jangan-jangan ada step yang kita terlewatkan. Nah, nangkep maksudnya ya saudara ya. Karena itu penting. Nah di zaman Yosia, mereka bilang, telah ditemukan. Ditemukan kenapa? Hilang. Nah karena itu ada 2 hal saudara yang kita harus perhatikan dalam hal ini. Yang pertama tentu saja latar belakang penemuan kitab Taurat itu. Ya, tadi saya sudah singgung sedikit di depan. Bahwa Yosia lahir dari seorang ayah dan juga opa. Bayangkan, 2 generasi saudara. Ya, jadi Yosia ini kalau kemudian dia bisa hidup takut akan Tuhan, bahkan melakukan terobosan-terobosan. Kalau saudara baca dari kitab, di kitab Raja-Raja ada, di kitab Tawarikh juga ada saudara. Kalau saudara baca, dia ini luar biasa sekali. Dia benar-benar lakukan terobosan-terobosan lalu kemudian keputusan-keputusan yang intinya begini, membawa dirinya, para imam, para nabi dan seluruh rakyatnya itu kembali berbalik kepada Tuhan. Sehingga di Israel pada waktu itu terjadi revival, terjadi kebenaran rohani. Tapi startnya dari mana? Yang luar biasa. Kalau saya perhatikan di sini, startnya dari penemuan akan Taurat Tuhan. Ketika coba dicek, itu kemungkinan besar. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan the book of the law. Ya, kemungkinan besar kitab yang ditemukan itu adalah kitab ulangan, saudara. Apakah itu part of ataukah keseluruhannya kita nggak tahu, ya. Yang tertimbun di reruntuhan, bayangin saudara. Jadi bertahun-tahun orang sudah nggak baca Alkitab lagi, orang nggak baca firman Tuhan lagi. Saudara bilang keterlaluan. Jangan ngomong gitu, jangan-jangan kita juga gitu, saudara. Ya, ya, saya percaya bahwa budaya membaca firman itu harus ditumbuh kembangkan di tengah-tengah keluarga kita ini. Amin saudara. Budaya untuk mencintai, budaya untuk mengasihi. Saudara tahu nggak ya, orang Kristen sekarang ini kadang-kadang keterlaluan. Keterlaluannya apa? Mereka berpikir bahwa dengan mereka, kalau ke gereja kan dengerin pendeta khotbah ya. Dan kalau dengerin pendeta khotbah, pendeta pasti quote firman Tuhan. Lalu dipikir itu udah cukup. Saya udah baca Alkitab kok. Belum lagi kalau ikut komsel, dibahas lagi. Saya juga baca Alkitab kok. Kita makan 1 hari berapa kali, saudara? Normal. Ada yang 2, ada yang 3. Kalau 2 itu ada balas dendamnya kadang-kadang, ya.
2 atau 3, normal. Betul nggak? Satu hari 3 kali. Katakanlah 2 kali lah, terserah lah. Tapi kan makan tiap hari. Ada di sini yang makannya seminggu sekali. Hah? Ada nggak? Saya kalau makan seminggu sekali, Pak. Pertama ngirit, kedua saya bisa langsing, ketiga ya mate awakmu. Cepet ketemu Tuhannya. Kenapa orang Kristen sekarang rohaninya mati? Kenapa orang Kristen sekarang nggak punya kegairahan rohaninya? Kenapa orang Kristen sekarang gampang sekali pindah gereja termasuk gitu? Ya, kenapa? Maksudnya itu kekecewaan itu kita biarkan berakar dalam kehidupan kita. Sebenarnya simpel jawabannya, saudara. Karena jangan-jangan hilang manual ini dalam hidup kita. Dampaknya, pengaruhnya, itu maksud saya, saudara. Ya, lihat sikap Yosia. Sikap saya waktu baca ayat ini, ketika saya prepare message ini, saya sendiri pun saya bilang, Tuhan, saya nggak kayak Yosia, belum. Saya menghormati firman, saya baca firman tiap hari. Percayalah, saudara. Udah sekian tahun ini, pokoknya sampai tanggal 31 Desember, itu satu Alkitab habis, saya baca. Saya bangun kelompok, di mana kita punya komitmen untuk kita membaca setiap hari firman Tuhan. Dan bukan hanya membaca, tapi kita membuat jurnal dari ayat-ayat yang kita baca. Ya. Dan kemudian kita melaporkan itu. Itu bentuk, itu sebagai bentuk, saudara, sebenarnya untuk kita, committed kita. Ya, jadi saya kirim jurnal saya di grup, teman-teman di situ kirim jurnalnya di grup. Ya, saya bisa mengingatkan, ada staf saya 1, saya biarin 1 hari dia lewat, 2 hari lewat, seminggu lewat, tak panggil, jurnalmu mana? Iya, Pak saya ini, besok saya tunggu ya. Ya, dia kasih. Berapa hari lagi? Gak ngirim lagi. Karena dia full timer, dia staf saya, tak marahin, saudara. Kamu full time, kerjaanmu nomor 1 itu ngurusi gereja, pelayanan. Ya, kenapa kamu gak kirim? Kamu gak baca Alkitabmu ya? Baca, tapi gak sempat bikin jurnal. Ya, saya bilang saya gak tahu kamu baca apa enggak. Tapi ukurannya buat saya, kamu nulis jurnal. Ya, apa yang kamu baca, kamu dapat apa dari situ, kamu tulis. Jadi saya pengen kamu rutin melakukan itu. Karena dengan kita membaca, dengan kita membuat jurnal, setidaknya yang kita baca itu bisa melekat ada di dalam diri kita. Ya, nanti saya tunjukkan kenapa demikian dan pentingnya apa. Lihat sikap Yosia, 2 Raja-Raja 22 ayat 10 dan 11 dikatakan Safan Panitra itu memberitahukan juga kepada raja. Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Ayat 11, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu apa saudara? Dikoyakkannya lah pakaiannya. Sikap pengoyakan pakaian di perjanjian lama itu adalah sebuah sikap pertobatan sebetulnya. Ya, sikap pertobatan. Bayangin saudara, Yosia cuman denger Alkitab dibacain. Bukan dikhotbahkan loh saudara, enggak loh. Orang kadang-kadang maju ke depan altar waktu kita altar call berdoa bertobat karena denger firman ini yang dikhotbahkan. Enggak, ini cuman dibacakan. Bayangkan kalau 40 menit waktu firman Tuhan ini isinya cuman pembacaan Alkitab. Enggak ada kayak Pak Daniel yang ngomong kayak cuman pembacaan Alkitab. Yang dibaca imamat lagi. Yang ukuran-ukuran bait suci itu saudara. Sekian meter lebarnya, tingginya terbuat dari kulit lumba-lumba, aturannya ABCDE, kemudian atau yang dibacakan kitab Tawarikh. Ya, Abraham melahirkan ini, melahirkan ini. Itu puluhan ayat cuman lahir. Anak ini melahirkan ini. Cuman itu aja dibacain 40 menit. Saya yakin minggu depan sudah enggak ibadah lagi di sini. Kenapa saya ngomong kayak begini? Saya cuma mau nunjukin bagaimana kesungguhan atau respon dan hormat yang begitu dalam Yosia. Yosia melihat pembacaan itu memang seperti Tuhan yang ngomong. Loh ini kan firman Tuhan. Gereja modern sudah kehilangan hormat terhadap firman Tuhan sampai kepada hit the bottom, saudara.
My goodness. Ketika kita dibacakan firman Tuhan, kita bisa sambil tola-tole, mainan HP. Ini loh saudara, yang kenapa salah satu saya yakin Tuhan kasih ini dalam hati saya. Saya ini pernah khotbah di salah satu satelit kita. Saya nggak mau ngomong lah ya. Tapi sudah tahu nggak? Ini parah banget. Dari saya naik mimbar, saya ngomong, sampai saya selesai khotbah. Itu dia cuma lihat HP-nya. Ada yang bilang, jangan-jangan dia nyatet khotbah. Saya nggak percaya lah orang nyatet khotbah masa nggak lihat ini, saudara. Dia nyatet apa? Come on lah. Terus ngapain kamu datang? Saya yakin nyanyi pun nggak serius kok dia. Saya khotbah dia lihat, saya liatin terus dari mimbar. Berharap dia tersentuh hatinya. Dan bertobat dari apa yang dia lakukan. Sampai saya selesai khotbah, masih lihat HP. Setelah saya bilang, mari kita bangkit berdiri saudara, kita datang. Baru dia ngeliat gini. Saya dalam hati telat bro. Kita mau ngomong, saya ragu-ragu dia cinta Tuhan saudara. Saya ragu-ragu. Ya, dan kita lihat bagaimana respon Yosia itu begitu luar biasa. 2 Raja-Raja 23 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan, dia serius banget saudara. Dia serius banget. Semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem, kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia, kan persis seperti yang kita lakukan pagi hari ini. Betul nggak saudara? Ya, dan bersama-sama dikatakan semua orang bersama dia, semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia itu siapa saudara? Yosia. Yosia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Dia pribadi saudara, dia bacain. Ayat yang ketiga, sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan. Saudara, kita ini juga disebut umat perjanjian. The covenant people. Selain chosen people, covenant people, holy people. Saya percaya kita juga harusnya menjadi umat perjanjian yang dibilang perjanjian itu sebetulnya firman. Saudara. Tuhan dealing dengan umatnya itu dengan perjanjian-perjanjian. Ya, makanya Alkitab kita itu perjanjian lama dan perjanjian baru, sebenarnya istilah itu kurang tepat. Bukan old covenant, sebetulnya itu first covenant and last covenant. Ya, perjanjian yang pertama dan perjanjian yang terakhir. Tuhan dealing dengan manusia lewat perjanjian. Ada yang disebut dengan Edenic covenant, perjanjian yang dibuat di Eden. Ada yang disebut dengan, saudaraku, Adamic covenant. Tuhan membuat perjanjian dengan Adam dan keturunannya. Ada yang disebut dengan Noahic covenant. Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh. Lalu kemudian ada yang disebut dengan Abrahamic covenant. Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Lalu juga ada yang disebut dengan Mosaic covenant. Tuhan bikin perjanjian dengan Musa. Dan di era perjanjian lama, yang terakhir Tuhan bikin perjanjian dengan Davidic covenant. Ya. Lalu kemudian stop. Saudaraku, sekian, semua itu disimpulkan, dituliskan, dilakukan di dalam Alkitab. Lalu perjanjian baru apa Pak? Itu eternal covenant namanya, new covenant. Di mana Tuhan membuat perjanjian, bukan sama manusia lagi. Perjanjian itu dilakukan antara Bapa dengan Sang Putra. Dan perjanjian itu perjanjian kekal yang sealing all covenant yang ada di dalam Alkitab. Kalau saudara nggak hidup dalam perjanjian, hidup saudara biasa-biasa aja. Saudara nggak ada bedanya Kristen nggak Kristen. Hanya kalau kita berjalan dalam perjanjian yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, then you gonna be different. Your life. Hidup saudara jadi berbeda. Itu yang kita pegang. Kenapa orang Kristen dianiaya, ditekan, dihambat. Kemarin saya ngobrol sama Pak Arifin. Pak Arifin kan sebetulnya kalau mau revival ya pilih yang satu itu deh. Pasti revival terjadi. Karena akan ada aniaya. Tapi saya baca, saudara pilih ya. Saudara dianiaya, revival terjadi. Kita bertobat, revival terjadi. Saudara pilih mana? Pilihan pertama apa kedua? Hah? Saya sih nggak mau yang pertama. Kalau bisa janganlah aniaya lah. Ada di sini yang hobi dianiaya, sakit jiwa kamu. Semua kita nggak suka dong dianiaya. Tapi kadang-kadang Tuhan terpaksa.
Ya, ini Israel udah moralnya hancur, saudara. Rusak. Tuhan intervensi. Yosia diselamatkan. Itu Amon, bapaknya Yosia, dibunuh sama orang-orang yang kemudian mereka sudah nggak tahan. Ini Israel hancur ini. Kena Amon ini. Amon, kok bapaknya namanya Manasye. Sama-sama hancur. Hancur tuh, lihat. Bait Allah terbengkalai, bayangkan saudara. Kitab Taurat Musa hilang. Bayangkan. Mereka sudah nggak peduli. Ya, terjadi kudeta. Lalu, tapi mereka orang-orang benar. Kenapa? Mereka nggak angkat raja yang lain kok. Nggak ditulis, lalu mereka memilih salah seorang dari antara mereka untuk diangkat menjadi raja. Anaknya Amon yang namanya Yosia itu yang diangkat jadi raja. Jadi Yosia ini luar biasa, saudara. Dia betul-betul takut akan Tuhan. Berdiri dan dikatakan, lalu kemudian mereka membuat perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup. Perhatikan ini, dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya. Dengan apa? Segenap hati dan dengan segenap jiwa. Mulai dari kata untuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh jemaat, amin, seluruh rakyat mendukung perjanjian itu. Bagaimana respon Yosia? Nomor 1, dia bertobat, saudara. Dia bertobat. Ya, dia berkata, Tuhan, aku bersyukur hari ini. Aku menghormati, aku dikoyakkan. Dan itu jubahnya itu jubah kebesaran, itu jubahnya raja, saudara. Tapi di hadapan firman nggak ada artinya. Koyakkan. Seperti dia ngebilang ini, Tuhan, ini loh, break apart my heart, gitu. Supaya engkau bisa masuk ke dalamnya, ya. Dan bagaimana hatinya tersentuh, hormat dan kerinduannya. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dia merendahkan diri dan dia berkata, Tuhan, tunjukkan apa yang aku harus lakukan. Dan lewat apa yang dia kerjakan, 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 4 sampai dengan 24, nanti baca di rumah, saudara. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa pada waktu itu. Seperti ada kata pepatah itu loh, panas setahun dihapuskan hujan sehari, itu kira-kira. Ya, kekeringan rohani yang terjadi di Yehuda pada waktu itu terobati, saudara. Ketika apa? Ketika mereka menyadari pentingnya Alkitab, pentingnya firman Tuhan. Saya ada pertanyaan simpel buat kita hari ini. Ini penting gak buat kita? Gereja mula-mula punya praktek ketika mereka berkumpul. Itu baca firman. Ibadah loh, saudara. Baca firman, baca Alkitab. Hari ini kita akan mendengarkan surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat ini. Seluruh jemaat membuka telinganya, pasang matanya, bawa sikapnya dengan rasa hormat. Karena itu seperti Tuhan hadir. Coba kita bisa bayangin gak? Kalau hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan cuma ngomong, bukankah firman ini perkataan Tuhan, betul gak, saudara? Dan Tuhan ngomong. Saya yakin, saudara, gak ada yang berani pegang HP. Yakin saya, kalau masih berani pegang HP, aduh, keterlaluan. Saya gak bilang lalu hari ini saudara gak boleh pegang HP. Jangan bilang sama Koden, kalau Koden khotbah, Koden minta kita gak pegang HP lagi loh. Bukan. Tapi bagaimana mindset kita, attitude kita terhadap firman. Orang Kristen modern udah hilang rasa hormatnya. Ya, di gereja itu makanya gini loh, saudara. Kenapa? 2 orang yang berbeda, yang hadir di ibadah yang sama, nyanyi lagu yang sama, dengar khotbah yang sama. Waktu pulang, yang satu bilang, my goodness, aku bersyukur loh, aku dapat sesuatu. Yang satu bilang, mosok aku gak entuk apa-apa ya. Why? Attitude. Kenapa yang satu bisa dapat, yang satu enggak? Saran saya gini untuk kita semua, termasuk saya, saudara. Kalau kita dengar khotbah, sudahlah gak usah bingung sama siapa yang khotbah. Fokus aja sama firman yang dia baca. Bawa pulang itu. Kalaupun khotbah elek, gak apa-apa lah. Kowe elek kok. Mau pikir khotbah enak ta?
Kau pikir khotbah gampang kah? Orang Papua bilang gitu. Saudara, fokus saja. Tapi kalau jelek kan kita ya, sudahlah serahkan nanti kita atur saudara. Kalau memang dia jelek khotbahnya, ya kita mungkin akan disiplin dia dengan tidak menjadwal lagi. Nggak, ya kita kasih tahu. Ya, kenapa kita harus kehilangan berkat firman Tuhan? Hanya karena yang khotbah jelek. Rugi kita saudara. Udah datang ke sini kan pakai biaya, betul nggak? Ada yang datang sini gratis, wah aku nunut. Ya tapi itu biaya juga, cuman dibayari temenmu. Ya sediain waktu. Bayangin ya saudara ya. Kita orang Kristen modern itu nyediain waktu yang kayak begini nih. Buat Tuhan, itu cuman 180 menit seminggunya dalam 1 minggu. Tuh, dapat angka itu dari mana Pak? Kita kalau kebaktian itu cuma 90 menit. Semenjak pandemi, 90 menit, tambah komsel 1, 90 menit. 90 tambah 90 berapa? 180 menit, pintar ya. 180 menit dalam 1 minggu yang kita sediakan waktu buat Tuhan secara korporat dengar firman, termasuk pujian penyembahan. Betul nggak saudara? Betul ya? Tak kasih ilustrasi. Bayangkan kalau 1 hari Laura bilang sama Stephen, sayang, aku ngambil keputusan. Kamu suka, kamu nggak suka, bukan urusanku. Aku ngambil keputusan dalam 1 minggu, aku sediakan 180 menit buat kamu. Kalau kamu nggak setuju, kita cerai aja. Wah, Stephen bilang, waduh, kalau cerai enggak lah ya. Kan aku ini kan ketua praise and worship. Pelayanan royal, dan sebentar lagi nanti Rock Surabaya. Ya. Terima kasih buat dukungannya ya. Ya enggak lah, enggak apa namanya, enggak segitunya lah. Ya oke lah, ya sudahlah kalau kamu propose gitu ya, enggak apa-apa. Tapi betul-betul loh ya, 180 menit yang waktu yang kamu sediakan itu benar, iya. Oke ya. Tapi ternyata ketika dipraktekkan, ya waktu mereka ngobrol, Stephen ngajak dia ngobrol, Laura nanggepinnya sambil mainan HP, sambil mikir-mikir yang lain. Ya, ketika diajak intim, capek aku nggak bisa. Saya mau nanya, suami digituin sama istrinya, tapi istrinya itu masih nuntut-nuntut gitu. Ini kan tanggal 31, saya pengen liburan, beli no tiket, bayarin hotel, kasih belanjaan, buat makan, buat ya belanja-belanja begitu. Semua dikasih sama suaminya, semua dipenuhi. Padahal ngasih waktu cuma 180 menit dalam, kok terasa tertuduh gitu saudara? Hah? Tapi ketika 2 kali 90 menit itu pun kita nggak serius. Tapi kita minta, lindungi, sertai, berkati, jaga, tuntun, pimpin, pelihara. Waduh, cek banyak Lah 90 menit yang Tuhan pengen intim sama kita, masih diganggu sama yang lain. Terus kita bilang, Tuhan aku mengasihimu. Malaikat bilang, seluruh sorga tuh, seluruh sorga. Suara 1, 2, 3, 4, malaikat bilang, ayo barengan yuk. Bisa nggak dibayangin saudara? Kalau saudara punya istri, saudara punya suami, bukankah gereja itu mempelainya Kristus? Kita bilang kita cinta. Kalau saudara bilang saudara cinta istri saudara, dan saudara nggak pernah punya waktu buat dia, saya ragu-ragu saudara cinta apa enggak. Ini waktunya Tuhan intim sama kita. Tapi kita sibuk sama yang lain. Kita sibuk sama urusan kita. Lalu kita bilang, Tuhan aku mengasihi engkau. Drama saudara, gimmick itu. Lihat, 2 Raja-Raja 23, 25. Alkitab bilang begini, saudara. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia. Ya, yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Seringkali kita dengar saudara, Alkitab nih surat cinta kita. Surat cinta kita.
sama Tuhan yang Tuhan kasih buat kita, surat cinta. Kalau kita cinta Tuhan, makanya gini loh ya, generasi baru ini kan, kita kan jarang ya dengar, misalkan ini berangkat nih teman baik kita ya, sering-sering tulis surat ya. Sekarang sudah enggak ada itu. Kalau ada yang ngomong gitu berarti itu 50 tahun ke atas itu. Zaman saya masih ada dulu, kita kalau ya teman kita sekolah ke kota lain atau apa bisa sering-sering tulis surat ya. Sekarang tuh nggak ada. Betul nggak? Iya kan? Jadi kalau saya pakai ilustrasi ini saya harap saudara bisa paham maksudnya gini loh. Gini aja deh, misalkan ini pacarmu ya, dan ini LDR gitu. Tahu LDR nggak? Yang tubnya segini yang dimasukin air diminum. Bukan tuh CDR ya. Ini long distance relationship ya, LDR. Ini LDR. Satu di Australia, satu di Surabaya misalkan. Lalu sekarang kan pakai surat, pakai WhatsApp misalkan, ya kan? Pacarnya WhatsApp agak panjang gitu, ya. Dan dia cinta. Saya mau nanya, segera dibaca nggak WhatsApp-nya? Apa kemudian, maneh di situ. Nah, Surabaya ku enak, meskipun saya dimarahin istri saya kadang-kadang. Ojo Surabayaan lah, kurang halus katanya. Bukan, maya iki. WA bolak-balik, mari-mari, WA kayak cerpen. Wow, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Jilid 1 tuh masih ada sub jilid lagi, A, B, C, D gitu. Gak peduli, geletak noai. Cinta itu. Kalau cinta ya saudara, begitu masuk. Dibaca sama dia. Apa ini? Dan kalau ada rayuan-rayuan di situ bisa ketawa-tawa sendiri. Meskipun dia waras. Nangkap gak maksudnya saudara? Ya, dan dikatakan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan ini yang luar biasa, sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Ini wow banget ini saudara. Saya akan tutup dengan ini, tapi tidak berarti khotbah selesai. Tapi ini penutup maksudnya, sampai kepada bagian yang penting, yaitu bagaimana kita punya how to apply sekarang. Ini loh yang saya doakan, kita menemukan kembali kerinduan kita, kelaparan, kehausan kita akan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan why? It's important. Kenapa kok ini penting banget saudara? Nomor 1, saudara mesti ngerti bahwa firman itu berotoritas. Maksudnya begini, kita harus memperlakukan firman itu dengan hormat saudara. Saya nggak bilang lalu, firman hormat, lalu Alkitab itu dirangkul. Enggak, bukan itu maksud saya. Itu gimmick, itu drama, bukan. Dalam hati dan dalam pikiran kita. Kita harus ngerti, firman itu berkuasa, saudara. Firman itu ya dan amin. In fact kita tahu, firman jadi manusia. Siapa firman itu? Sang firman itu siapa? Kristus sendiri. Kalau saudara mencintai firman, saudara mencintai Tuhan Yesus. Kita bilang sama dia, I love you. I love you Lord. And I lift my voice. Tuhan bilang, really? Kamu gak cinta firmanku, kamu gak cinta aku. Dan firman itu berotoritas. Ini data aja. Ada 322 nubuat tentang Mesias di kitab Perjanjian Lama. Dan 322 nubuat ini semuanya tergenapi dengan sempurna. Kapan dia lahir, di mana dia lahir, peristiwanya seperti apa, hidupnya bagaimana, dia dijual 30 keping perak, dia tersalib di antara penjahat, kuburannya ada di mana, dan apa yang terjadi pada dia, kebangkitannya, semua nubuat dari Sang Mesias, Yesus Kristus Tuhan, 322 jumlahnya, tergenapi dengan sempurna. Itu Alkitab kita. Ada hamba Tuhan orang UK namanya J.J. John. Canon J. John. Dia tantang Rabi, dia punya banyak teman Rabi. Rabi, gimana kalau saya treat kamu minum kopi, tapi saya pengen gini loh. Kan ada nubuatan
messianic prophecy yang jumlahnya ya Rabbi, well, yeah, I know about 300 prophecy. No, actually is 322. Ya, you right katanya. Gimana kalau kita minum kopi pagi, kita baca nubuat itu bergantian. Nomor 1 Rabbi baca, nomor 2 saya, nomor 3 sampai 322 nubuat. Lalu J. John bilang gini, kalau nubuat-nubuat ini tergenapi dengan sempurna dan tertuju hanya kepada satu pribadi, menurut Rabbi kira-kira itu kebetulan enggak? Bertobat Rabbinya, saudara. Bertobat. Mana mungkin ini sebuah kebetulan? Ya, Terence itu anak saya sekolahnya aktuaria. Belajar yang namanya probability. Hitung probabilitasnya. Sempurna, perfect. Alkitab kita. Alkitab ditulis oleh lebih daripada 40 penulis. Nek gak percaya hitungan dewek. Dan ditulis dalam rentang waktu 1.600 tahun. Kitab ini bukan kitab. Yang dikarang cuma setahun 2 tahun. Centuries. Berabad-abad. 16 abad lebih, saudara. 1.600. Kitab tertua itu kalau nggak salah 1.500 tahun sebelum Masehi, kitab Ayub. Kitab yang paling muda adalah kitab Wahyu, ditulis kurang lebih sekitar tahun 95. 1.500 tahun sebelum Masehi sampai periode tahun 95. Kurang lebih 1.500-1.600 tahun ditulis oleh orang dari berbagai latar belakang. Nabi, imam, tentara, gembala, pemungut cukai, nelayan, dokter. Semua karir yang pernah ada di atas muka bumi ini. Luar biasanya semua kitab itu terhubung. Tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Dan menulis tentang satu pribadi dimulai dan diakhiri dengan harmoni yang sempurna. Kitab itu start dengan surga di bumi. Sebenarnya startnya dari surga juga. Pada mulanya, in the beginning. Bukan in the beginning, in the beginning. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya God, Allah. Kitab Yohanes bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yaitu Yesus. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Saudara, kalau orang tanya, apa buktinya Alkitab itu firman Allah? 2 ini aja udah cukup kok. Saudara tahu nggak? Yesus hadir di setiap kitab. Yesus ada di kitab Kejadian. Yesus ada di kitab Imamat, Ulangan, Bilangan. Yesus ada di kitab Nabi-Nabi. Yesus ada di kitab sejarah. Yesus ada di seluruh kitab Perjanjian Baru. Koden kok bisa tahu? Saya punya daftarnya. Ini loh, tak tulis di Alkitabku ini. Mau dibacain? Telak tulangnya. Ini loh. Kalau nggak percaya nanti selesai kebaktian difoto boleh. Disalin jangan. Saya nggak pulang-pulang, lama. Ya. Hadir dia di seluruh kitab. Saya pikir ini buatan manusia. No. Manusia cuma alat. Dikasih ilham sama Tuhan, dikasih pencerahan sama Tuhan. Lalu, unfortunately orang Kristen ditanya, apa buktinya Alkitab itu firman Allah? Kamu nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kamu nggak belajar. Makanya kalau ada seminar-seminar ikut belajar. Iya dong. Dari mana kita tahu bahwa Tuhanmu 3 ya? Bingung kita jawabnya, saudara. Coba belajar. Alkitab aja nunjukkan bahwa ada orang bilang gini, how do you know that God is real? Jawabannya tahu nggak apa, saudara? From the Bible. How do you know? Bagaimana kamu tahu bahwa Tuhan itu nyata, firman-Nya? Dan kita yang diberikan anugerah sama Tuhan untuk manual book ini, kita take it for granted, saudara. Please. Ya, tahu. 2 Timotius 3 bilang begini, ayat 16-17. Segala tulisan, grafo bahasa aslinya. Ini tulisan yang diilhamkan Allah.
Yang diilhamkan Allah itu yang dinafaskan oleh Allah. Yang dia breathe upon. Itu firman-Nya. Seperti orang kalau ngomong itu nafas kita ada di situ, betul nggak? Ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Baca mulai dari dengan ya, kita baca sama-sama, baca keras ya. 2, 3. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berapa banyak saudara di sini yang adalah manusia kepunyaan Allah? Angkat tangan saudara. Karena kalau kita bukan manusia kepunyaan Allah, berarti kita kepunyaan yang satunya. Nggak ada garis netral, nggak ada. Ya, there is no Switzerland in the spiritual world, betul. Nggak ada. Either way kamu ada di pihaknya Tuhan atau di pihaknya hantu. Karena itu satu, mari kita alami saudara, firman secara pribadi. Kita tidak akan merasakan otoritasnya, kita nggak akan merasakan kuasanya. Dalam Lukas 24 ayat 32 ini peristiwa jalan Emmaus, jalan menuju Emmaus setelah Yesus bangkit dari kematian. Lihat, ini ilustrasi aja, dikatakan kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Kita kalau baca Alkitab hari ini, hati kita kayak apa saudara? Dingin-dingin aja, biasa-biasa aja gitu. Apakah hati kita berkobar-kobar? Saudara, jurnal yang kami buat, saya tahu itu ada kuasa di situ. Ya, jangankan itu saudara, renungan-renungan yang dikirimkan di WA saya, itu berbicara. Ya, berapa kali saya dalam keadaan bergumul, luar biasanya, semua WA yang masuk, jurnal yang masuk, ayat-ayat yang ditaruh di WA saya, semuanya ngomong yang sama. Nah, sementara kita kadang-kadang pengen yang supranatural, yang Tuhan, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Lalu misalkan namamu Budi gitu. Lalu ada suara, Budi. Jangan-jangan itu setan. Tuhan ngomong lewat firman-Nya. Saya baca itu, my goodness. Ayat-ayat itu. Ya, menguatkan saya Tuhan, saya aminkan itu, puji Tuhan, saya aminkan. Ada satu seni dalam kekristenan yang hari-hari ini mulai hilang. Dulu tuh diajarkan, namanya the power of confession. The power of, itu dicuri sama orang luar saudara. Diajari sama apa sih istilahnya itu yang biasa ngasih seminar, motivator. Curi sama motivator, katakan kepada dirimu, aku dahsyat. Nggak ada dasarnya, nggak ada. Ya, katakan untuk memotivasi diri. Ya, saya keren. Nggak ada gunanya. Yang diperkatakan tuh harus firman Tuhan. Firman-Ku kata Tuhan, yang aku utus, aku lepas, aku ucapkan, tidak akan kembali sia-sia. Dia akan melakukan apa yang aku suruh, kata Tuhan. Makanya kenapa ini penting saudara. Berkobar-kobar nggak hati kita? Ya, lalu praktekkan tentu saja, nggak cuman kita. Nah, kenapa kok ini saya tutup dengan ini? Ini betul-betul ditutup ya. Ini penting sekali. Nah, ini on purpose saya kutip bahasa Inggrisnya saudara. Supaya nggak buang-buang waktu juga ya. Ini New King James Version, Mazmur, Psalm itu Mazmur. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Ini kan bahasa Indonesia bunyinya gini, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang daunnya tidak layu, dan yang apa saja diperbuatnya berhasil. Terjemahan bahasa Indonesia. Ya, dikatakan, but his delight, terjemahan bahasa Indonesia ringan, light. Dia, kesukaan. Light itu ada hubungannya dengan makanan. Saya pernah pimpin itu rombongan Indonesia ke Israel. 20 hari, saudara. Pulang Indonesia, sampai di Cengkareng. Mereka itu hampir 10 hari terakhir, itu enggak ada yang sarapan. Paling makan korma sama telur. Tiap hari makanannya sama, makanan hotel. Gak sarapan Pak. Aduh Pak, wis gak kulo Pak.
Bu nggak sarapan bu? Ya, saya cuma minum jus. Begitu sampai di Cengkareng, sekian puluh orang itu nyerbu kafe itu jualan rawon, saudara. Rawon, emang rawon itu di zaman berapa tahun yang lalu, sak porsi 60.000 harganya. Ini loh yang saya mau ceritakan, waktu mbaknya itu keluar bawa nampan isinya rawon-rawon sing ngepul itu saudara. Seluruh peserta itu yang duduk, jadi restoran itu dipenuhi oleh peserta yang tur Israel itu. Seluruh peserta yang duduk itu memandang rawon itu dengan penuh pengharapan saudara. Memandang dengan kehausan dan kelaparan. Memandang dengan nafsu, mupeng semua. Tahu mupeng ya? Muka pengen. Semua ngelihat itu, nah itu delight. Itu delight. Kalau kita lihat Alkitab di rumah gimana? Duh iki maneh gak mari-mari. Kejadian wahyu. Apa maneh? Gorong maneh baca sing daftar-daftar itu. Gunanya apa buat saya? But his delight is in the law of the Lord. And perhatikan ini. He meditates day and night. Merenungkan, bahasa Indonesia. Meditasi. Meditasi itu sebetulnya kita kan domba, betul gak ya saudara ya? Meditasi itu memang memamah biak maksudnya. Tahu gak cara memamah biak domba kayak apa? Pagi dia makan rumput. Nanti kalau agak siangan, cari tempat yang enak, dia leleh itu di situ. Do you know leleh ya? Rumput yang dimakan itu dikeluarin lagi. Lalu dikunyah. Itu namanya memamah biak namanya. Nah, literally arti meditates di situ bukan yang kayak begini tuh, bukan. Literally arti memamah meditates itu memamah biak. Firman yang kita baca itu kita renungkan kembali. Bukan hanya kita renungkan kembali, kita perkatakan. Ada sebuah kesaksian luar biasa, seorang hamba Tuhan khotbah tentang kuasa bilur Yesus. Ada jemaatnya yang mendengar, dia punya teman baik sedang kena kanker. Dia catat khotbah pendetanya, dia kirim ke temannya. Temannya langsung mempraktekkan. Sejak hari itu dia bikin pengakuan, aku sembuh oleh bilur-bilurnya. I'm healed by his stripes. I'm healed by his stripes. Dia tetap kerjakan yang lain. Tapi begitu dia ingat, dia confess, I healed by his stripes. I healed. Seminggu kemudian dia check up lagi, pergi dokternya saudaraku. Ketika check up lagi keluar hasilnya tes, dikasihkan dokternya ngelihat, dia bilang, wow ada sesuatu yang beda ya. Kenapa? Kok sepertinya kansermu ini hilang. There is no trace of cancer in your body, dia bilang. Tapi let me check. Dicek lagi, dia makin beriman. Ya, I'm healed by his stripes. Itu kalau dia jalan, dia orang Singapura. Kalau dia jalan, dia bilang I'm healed by his stripes. Kayak orang gendeng. Mulutnya komat kamit. Di MRT mulutnya komat kamit. Di tempat kerja mulutnya komat kamit. Kan coba lihat kalau domba itu memamah biak. Itu meditates. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh total dari kankernya. I believe with the power of confession. Tapi confession firman Tuhan. Ya, nah hasilnya apa? He shall be like a tree planted by the rivers of water. Tanaman yang di tepi aliran air, itu enggak kekurangan suplai. Makanya berbuah pada musimnya, ada keberbuahan dalam hidupnya, ada hasil, daunnya enggak layu. Ya, dan whatever he does shall prosper. Loh, Korden udah khotbah Injil kemakmuran ini. Loh, no. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya nggak suka miskin. Ada yang sini berdoa, Tuhan, supaya aku rendah hati, buat aku jadi miskin. Gila apa? Kita semua mau prosper with the purpose. Saudara tahu nggak, misi itu butuh dana. Joshua 1 ayat 8 kurang lebih sama, cuman dikatakan itu, lihat, the book of the law shall not depart out of your mouth. Itu tadi diucapkan.
Ya, tapi engkau harus merenungkannya, memeditasinya sehingga engkau dikata that you may observe and do, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. For then you, kita pikirkan Tuhan berkati aku Tuhan. No, you shall make your way prosperous. You shall make your way prosperous. Yang kau buat, yang kau lakukan, yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil. Kita hidup cuman sekali, saudara. Kalau kita cuman gagal. Makanya saya nggak percaya anak Tuhan, orang benar, hidup sungguh-sungguh, gagal bolak-balik. Itu tanda kutuk dalam kehidupan. No, kita tiap minggu ini loh saudara, untuk mengingatkan kita. Engkau nggak lagi hidup di bawah kutuk, engkau hidup di bawah berkat. Amin. Tahun 2024 diramalkan, banyak peramal. Makin sukar, makin sulit. It's gonna be dark, even darker daripada tahun 2023. Saya bilang enggak tahu buat yang percaya. Ada pergumulan mungkin, ada kesulitan. Sekarang kita gereja ngalami kesusahan, tapi saya percaya pembelaan Tuhan. Amin. Saya percaya akan ada terobosan. Then you shall deal wisely. Jadi kamu bisa jaga hidupmu wisely, hidup dengan bijak, hidup dengan hikmat, and have good success. Not every success is good. Ada bad success. Kok bisa sukses buruk Pak? Ada orang yang mati-matian kerja saudara. Gila-gilaan, banting tulang, banting anak, banting pintu, banting istri. Wah besok kena dibanting. Karena kerjanya gila-gilaan, stres dia. Duitnya bisa banyak, bisa. 50 tahun pertama. 50 tahun kedua, dia pakai duitnya yang banyak itu untuk mendapatkan kesehatannya kembali. Itu namanya gali lubang, tutup lubang. No. Kamu cinta firman, sesuai firman. Kamu bertindak sesuai dengan prinsip firman. Engkau akan mendapatkan good success. Amin. Ini ayat terakhir. Sekarang betul-betul terakhir. Bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Yuk pemain musik, singer, song leader, naik ke atas ya. Amsal 1 ayat 5. 1, 2, 3. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Fokusnya apa? Sumbernya apa? Firman itu maksudnya. Berpengertian, menambah ilmu, memperoleh bahan bijak. Saudara bisa tahu yang orang lain gak tahu. Saudara ngerti yang orang lain gak ngerti. Saudara tahu harus berbuat apa. Bahkan di dalam tantangan kehidupan kita. Jadi mestinya kayak apa Pak Daniel? Mestinya start dengan mencintai firman. Baca firman. Kalau baca itu berarti diucapkan. Dengar firman. Iman timbul dari pendengaran akan, bukan drakor ya. Dengar, pelajari, hafalkan, lakukan, bagikan. Tadi Pak Arifin bilang sebagai umat kerajaan kita harus hidup dengan kingdom influence. Salah satunya kingdom influence apa? Kita membagikan kebenaran. Saudara gak perlu khotbahin teman, duduk ya. Mari kita buka kitab Matius pasal. No, gak perlu. Tunjukkan itu lewat kehidupan kita dan bagikan prinsipnya saudara. Bagikan prinsipnya. Ya, maka biarlah itu juga jadi berkat. Kita memberikan dampak di dalam dan lewat kehidupan kita. Tentu saja bagi kemuliaan Tuhan. Saya berdoa sikap kita berubah. Ayo kita bikin resolusi tahun ini. Kita bikin gerakan. Gerakan apa Pak Daniel? Gerakan mencintai firman Tuhan. Gerakan menghidupi firman Tuhan. Gerakan mengandalkan firman. Kita lakukan dengan kesungguhan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang pada Dia. Naikkan pujian. Tuhan terima kasih Tuhan. Oh harapkan nama syandara. Tiada pernah sedetik. Yes. Ku berjalan sendirian, penyertaan-Mu, perkenanan-Mu selalu nyata dalam hidup.
kekuatan di dalamku, kehadiran-Mu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersama-Mu. Sekali lagi, oh, haleluya, amin Tuhan. Tiada pernah sedetik pun ku berjalan sendirian, penyertaan-Mu, perkenanan-Mu selalu nyata dalam hidupku. Janji-Mu meneguhkanku, kekuatan di dalamku, kehadiran-Mu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersama-Mu. Saudara, saya tiba-tiba teringat tentang ada seseorang yang bernama Reza Safa namanya. Reza Safa ini orang Iran yang benci sekali dengan kekristenan. Dan Reza mengambil keputusan untuk menyelidiki Alkitab. Tujuannya adalah membuktikan bahwa Alkitab ini palsu, penuh dengan kelemahan, dan tentu saja pada akhirnya adalah membalikkan kepercayaan dan iman semua orang Kristen menjadi kepercayaannya dia. Reza dengan tekun membaca Alkitab, menyelidiki Alkitab untuk menemukan kesalahan demi kesalahan. Pada awalnya kelihatannya dia sukses. Tetapi semakin dia membaca, semakin dia menyelidiki, semakin dia convince, dan itu membuat dia gelisah, saudara, bahwa this is the word of God. Karena dia mencari dengan kesungguhan. Dan ya kita tahu happy ending. Pada akhirnya dia bertobat. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia menjadi pemberita Injil. Bahkan sekarang jadi hamba Tuhan. Pak Daniel kok bisa tahu? Saya baca bukunya. Kalau seorang Reza yang memulai dengan niat yang buruk, membaca Alkitab, hidupnya bisa dirubah seperti itu. Coba lihat kiri kanan, kasih senyum, bilang, apalagi kau? Bilang gitu, saudara. Orang Batak bilang begitu, ya apalagi kau. Betul gak, saudara? Dari mana saya begitu yakin dengan kehidupannya dan kehidupan kita semua? Misalkan begini, saudara, bahwa anak cucu saya pasti akan dipelihara Tuhan. Anak cucu saya tidak berkekurangan. Keturunan orang benar diberkati Tuhan. Keturunan orang benar akan perkasa di bumi. Kok begitu yakin, Pak? Saya lihat buktinya. Iya kan? Lihat, ini dia lebih ganteng dari saya toh. Itu anakku tuh. Dia pura-pura gak denger, sebetulnya dia denger ya. Saat saya berdoa, ya saudara, saya berdoa, Tuhan, saya percaya anak-anak saya akan dipakai Tuhan. Salah satu doa yang saya ucapkan, saya bilang, mereka akan pergi ke tempat-tempat yang saya bahkan belum pernah ke sana. And it's happened. It's happened. Semua itu saya dapat dari mana? Bukan dari buku motivasi, saudara. Apalagi ada buku tuh dulu terkenal, The Secret. The Secret itu mengajarkan kita apa? Kita harus berdamai dengan alam semesta ini. Semestakung, pernah dengar gak istilahnya? Semesta mendukung. Kalau saya berpikir, saya sukses, maka seluruh alam semesta ini akan mendukung kesuksesan kita. Itu New Age. Kita gak perlu alam semesta mendukung kita. Pencipta alam semesta bersama dengan kita. Lihat, sebentar, jangan tepuk tangan dulu. Lihat dulu kiri kanan, bilang ini, apalagi yang kurang, bilang gitu, saudara. Semuanya didapat dari mana? Dari firman Tuhan. Jangan sia-siakan ini, saudara. Ya, Alkitab adalah buku bestseller sampai hari ini. Buku yang paling banyak dilecehkan, dianiaya, dibakar, dibuang, ditekan. Yet, until today, sampai hari ini, ada ribuan Alkitab yang dicetak
setiap waktunya dan terus-menerus dibeli, dipakai. Buku bestseller sampai dengan hari ini nggak ada yang lain. Cuman satu buku ini, saudara. Saudara pikir itu kebetulan? No. Itu bukti bahwa Alkitab itu berotoritas. Hidup. Baca, pakai, bawa prinsipnya, gunakan. Alkitab kita tuh sering dicuri prinsip-prinsip kebenarannya. Terutama yaitu sama motivator. Lucunya dan bodohnya orang Kristen ikut. Bayar mahal. Habis itu bilang bagus banget loh ini. Motivator ini bagus banget. Dia cuma nyolong prinsip firman. Loh bacaan dewe Pak O. Ayolah. Bacaan dewe, nikmati manfaatnya. Engkau jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang daunnya tidak layu, dan yang apa saja diperbuatnya, ucapkan sama-sama, berhasil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, biar firman-Mu yang sederhana ini boleh Tuhan meneguhkan, menguatkan, dan hamba berdoa dibawa masuk dalam kehidupan kami semua. Materaikan firman ini di dalam lubuk hati kami yang terdalam, dalam pikiran kami, di dalam seluruh keberadaan kami. Biarlah firman tertulis ini boleh menjadi firman yang jadi daging dalam hidup kami. Firman yang jadi rema, logos rema ada dalam hidup kami. Kami mengasihi, kami mencintai, kami menghargainya. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan bawa anak-anak-Mu di tempat ini. Boleh sungguh-sungguh mengalami kuasanya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Angkat saudara perjamuan ini sama-sama. Tuhan, kalau kami sebentar akan makan dan minum roti dan anggur ini. Kami melakukannya dengan iman percaya. Bukan karena makanan dan minuman ini, tapi oleh karena kuasa kebenaran yang ada di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil roti saudara sama-sama. Kita angkat. Demikian ketika malam Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buatlah ini untuk mengingat akan apa yang aku lakukan. Sebab itu saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan ini sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa dan pemberontakan kita. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Karena hasil daripada dosa adalah kutuk. Kita hidup di bawah berkat. Sebab itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Terima dengan iman, minum sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat Sang Putra, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang telah datang ke dunia ini, dan yang akan datang kembali untuk yang kedua kali. Oleh semuanya ini kami punya kehidupan yang terjamin, kehidupan yang berarti, tapi juga kehidupan yang berdampak. Terima kasih, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sebentar. Setelah ini kita akan doa berkat, tapi sebelum itu saya ingin ajak saudara untuk kita baca sama-sama setiap minggu pertama pengakuan iman GBI. Ini kredo kita ya saudara ya. Kita baca bersama-sama mulai dari aku percaya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi.
Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Angkat kedua tangan saudara, pulanglah dengan semua berkat yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari Tuhan Yesus sendiri yang menyertai, memimpin, menuntun, menjaga, membawa kehidupan saudara berjalan dari iman kepada iman, dari anugerah kepada anugerah, dari kekuatan, strength to strength, victory to victory, glory to glory. Hari ini sampai kedatangan yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati. Katakan sama-sama, amin. Blessed New Year, God bless you, amin.